Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perekonomian tiga sektor. Oke, langsung saja. Perekonomian tiga sektor melibatkan tiga pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi atau perusahaan, dan government atau pemerintah. Dan di sini juga ada perbankan. Yang pertama adalah rumah tangga konsumsi, itu menyalurkan faktor produksi, terus dia mendapatkan balas jasa berupa pendapatan itu dikeluarkan untuk konsumsi, dan dia mendapatkan produk dan jasa. Sisa dari pendapatan dikurangi konsumsi masuk ke saving. Saving ini nanti dimasukkan di perbankan disalurkan kembali ke perusahaan berbentuk investasi. Selanjutnya adalah rumah tangga konsumen membayar pajak penghasilan, dia akan mendapatkan balas jasa berupa publis. Publis itu bisa jembatan, bisa jalan tol, pembangunan jalan tol, subsidi, tunjangan untuk pendidikan, dana bos. Perusahaan juga membayar pajak badan, dia juga mendapatkan balasan berupa publis. Oke, garis merah ini menunjukkan bahwa pemerintah ke perbankan itu kebijakan moneter. Untuk pajak ini adalah kebijakan fiskal. Oke, kita lanjut sekarang. Ini adalah fungsi pemerintahan. Yang pertama alokasi, yang kedua distribusi, yang ketiga adalah stabilitas. Alokasi adalah alokasi sumber daya agar ketersediaan barang dan jasa untuk masyarakat terpenuhi. Fungsi distribusi adalah pemerataan pendapatan maupun pembangunan. Jadi tidak ada ketimpangan pembangunan antara Jawa dengan pulau-pulau lain seperti Kalimantan dan Papua. Terus ada lagi stabilitas, yaitu mengurangi pengangguran, menjaga perekonomian supaya ekonomi tidak mengalami resesi, krisis, atau bahkan sampai kebangkrutan. Karena kita belajar tentang di dalamnya ada pajak, saya buat sedikit perbedaan pajak dengan iuran. Kok intinya kalau pajak ini kita tidak mendapatkan iuran secara langsung, jadi kita membayar pajak, tapi kita mendapatkan fasilitas jembatan, fasilitas jalan tol, dan lainnya. Namun, kalau iuran ini secara langsung, contohnya kita membayar iuran sampah, tapi tiap hari sama kita diangkut, iuran keamanan, ada keamanan daerah kita. Untuk berbicara untuk kebijakan fiskal ini adalah pajak pendapatan utama suku negara. Namun, pemerintah juga mengalami pengeluaran itu ada dua, ada G dan TR. Kalau ini G itu adalah government expenditure, sedangkan TR ini adalah government transfer. Perbedaannya kalau G ini yang langsung, jatuhnya gaji ASN. Kalau tidak langsung, ini contohnya adalah untuk membayar subsidi beasiswa kuliah untuk anak-anaknya, seperti bidik misi dan lain-lain. Ini fungsi pajak. Yang pertama biasanya untuk pembiayaan kalau ada bencana alam, untuk membayar utang, untuk pembangunan waduk, jaminan kesehatan untuk orang yang tidak mampu, BPJS untuk orang miskin itu, pembangunan tol, terus pelatihan kerja, ada subsidi BBM, dan ada dana urus sekolah, yaitu Indonesia Dana Bos, biaya operasional sekolah. Ini pajak berdasarkan sistem pungutannya, ada pajak langsung dan tidak langsung. Kalau pajak langsung contohnya pajak penghasilan dan kekayaan. Kalau pajak tidak langsung ini dipindahkan atau diinginkan untuk orang kedua, yaitu biasanya pajak penjualan atau pajak impor. Ini perbedaan berdasarkan sistem pajak, ada regresif, ada proporsional, ada progresif. Kalau regresif ini pajaknya itu presentasi ya, presentasi bukan jumlahnya. Presentasinya ini semakin pendapatannya naik dikenakan maka semakin turun. Contohnya pajak impor dan pajak penjualan. Kalau profesional itu
presentasinya naik. Kalau pendapatan, proporsional itu tetap. Kalau artinya meskipun pungutannya ini selalu tetap presentasinya. Kalau progresif ini naik presentasinya, semakin tinggi pendapatan presentasinya juga semakin naik. Yuk kita belajar tentang pajak. Ternyata pajak ini mengurangi konsumsi dan mengurangi tabungan. Ya, ini yang atas ini sebelum ada pajak, pajaknya 40, ini setelah pajak. Konsumsinya ya dari 90 ke 60, 450 ke 420, berarti mengurangi konsumsi. Untuk saving, awalnya negatif 90 jadi negatif 100 karena ada pajak. Ini perhitungannya untuk fungsi konsumsinya. Jadi gini, konsumsi 90, pajak tetap 40 pajak. Oke. Rumusnya C sama dengan A ditambah B dalam kurung Y ditambah TR. TR dikurangi tax. C sama dengan, lihat ya, ini angkanya di tabel 90, nih 90 ditambah koefisien 0,75 ditambah dalam kurung Y ditambah 0, PR-nya itu 0 dikurangi pajaknya 40. Ini berarti sama dengan 90 ditambah 0,75 Y, kan 0 dikurangi 40, 0 dikurangi 40 adalah negatif 60. Terus lanjut C sama dengan 90, ini kalikan anak-anak. Bentar. 0,75 kalikan Y berarti 0,75 Y, 0,75 dikalikan negatif 60 berarti jawabannya negatif 30. Lanjut berarti 90 dikurangi 30 adalah 60 ditambah 0,75. Ini fungsi konsumsi dari tabel. Fungsi tabungan ini rumusnya adalah sama dengan negatif A ditambah 1 dikurangi B dalam kurung Y ditambah TR dikurangi TX, sama seperti tadi. Terus 0,90 ini 90-nya. Ini satu koefisien, 1 dikurangi 0,75, ini juga sama yang tadi. Y ditambah 0 dikurangi negatif 40. Muncullah seperti ini. S sama dengan negatif 90 ditambah 0,25 dikurangi 60. Ingat, SCTV saving sama dengan negatif 90, ini SCTV seperti pelangi. 0,25 dikali Y, 0,25 dikali 60. Jadi muncullah angka seperti ini. Negatif 90 ditambah 0,25 Y negatif 60. Jadi sama negatif 90, negatif 10 berarti negatif 100 ditambah 0,25 Y. Dilihat tabelnya. 60, ini 60. Negatif 100, ini tabungan negatif 100. Ya. Oke, kita lanjut ke pajak proporsional. Ini pajaknya 20% ya. Oke, nih pajak juga sama, meskipun proporsional mengurangi konsumsi dan menyebabkan penurunan tabungan. Tentunya kalau ini anak-anak, perbedaannya adalah dari persentase. Rumusnya juga sama. Jadi gini, 90 ditambah 0,75, 1 dari mana koefisiennya ini, rumusnya ini, taksinya. Taksnya kok 0,20, 0,20 dari 20%, 20%. Ya, ini hasilnya. Ini 90 sama betul 90. Terus kalau savingnya ini negatif 9, negatif A ditambah 0,75, 1 dikurangi T sama dengan B. Negatif 90 ditambah 0,25, 1 dikurangi 0,20. Ingat 0,20 dari mana? 20%. 20 per 100. Ya, muncullah angka seperti ini. Nah, berarti negatif 90. Benar ya? Negatif 90. Oke, lanjut. Keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor adalah keseimbangan antara konsumsi, investasi, dan government. Nih, kita pajak tetap keseimbangan pendapatannya. Nih,
Keseimbangan itu ada suntikan, ada bocoran. Kalau suntikan itu I ditambah G. Kalau kebocoran S ditambah T. T itu X. Berarti lihat I-nya berapa? 120 semua ya. Government-nya government nih di angka 60. Berarti 120 ditambah 60 jawabannya adalah 120. Kalau yang satunya fungsi kebocoran S ditambah T, savingnya dilihat, savingnya 140 ditambah X-nya 40, 180. Berarti dalam keadaan seimbang atau keseimbangan perekonomian tiga sektor. Kalau dihitung secara aljabar gimana? Ya gini, fungsi konsumsinya ditulis, fungsi savingnya ditulis, investasinya 120, government-nya 60, tax-nya adalah tetap 40, kita masukkan ini. Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Fungsi C-nya masukkan. 60 ditambah 0,75Y, investasinya 220, terus government-nya adalah 60. Nih, 160 ditambah 120 tambah 60 adalah gini. 60 ditambah 120 ditambah 60 jawabannya 240. Ingat yang kemarin Y tidak ada angka berarti 1 ini melewati jembatan Sirotol Mustaqim berarti dikurangi 0,75 sama dengan 240. Berarti 0,25Y sama dengan 260Y sama dengan 960. Ada lagi Bu hitungannya? Ada. Tentang suntikan dan kebocoran. Nih, tadi fungsi I-nya dihitung, I 120 ditambah government 60 sama dengan fungsi S-nya negatif 100 ditambah 0,75, tax-nya adalah 40. 120 ditambah 60 adalah 180 sama dengan negatif 100 ditambah 0,25Y ditambah 40. Melewati jembatan Sirotol Mustaqim 160, yang ini 100-nya negatif jadi positif, ini jadi positif jadi negatif, sama dengan 0,25Y. Terus 240 sama dengan 0,25Y. Y sama dengan 960. Sama ya? 960 ini 960. Oke. Kita beralih ke proporsional. Pajak yang menggunakan pajak proporsional. Ini yang tadi suntikan sama I ditambah G sama dengan S tambah T. 150 ditambah government berapa? 240 sama dengan 150. T-nya tax-nya 240 tidak dijumlahkan 350. Seimbang. Tadi ini berkaitan dengan yang tadi loh. Contoh ininya fungsinya. C sama dengan fungsi C-nya 90 ditambah 0,6Y. Kalau savingnya negatif 90 ditambah 0,20Y. Investasinya sama dengan 150, government-nya 240, tax-nya 20% dari Y, dari pendapatan nasional. Ini hitungannya sama. Masukkan fungsi C-nya ditambah 150 ditambah 60. Ini sama. Ini melewati tadi Y, melewati jembatan Sirotol Mustaqimnya 1 dikurangi 60 sama dengan 80. 0,40Y sama dengan 280. Y sama dengan 1200 ya. Kalau yang fungsi yang lain, kalau semuanya ditanya pakai S, I sama dengan G ditambah S tambah T. 150 ditambah 250 sama dengan fungsi S-nya dimasukkan, negatif 90 ditambah 0,20Y ditambah 20% tax-nya, berarti 0,20 dari Y. Berarti Y ini jangan sampai hilang. Lanjut.
Berarti ini pindah, yang 90 pindah karena negatif, pindah haluan jadi positif. Berarti 390 ditambah 90. Ini 0,20Y ditambah 0,20Y jadi 0,40Y. Nah, jadi ini dijumlahkan jadi 480 sama dengan 0,40Y, Y sama dengan 1200. Nah, oke. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih, ditonton, dipelajari, dipahami, ayo kita belajar bersama. Oke, stay safe, stay healthy, and stay